Beliau juga bisa memimpin dan mengendalikan alam gaib. Tugas beliau yang di luar nalar itu, yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan membahas tentang sosok yang ditunggu-tunggu, yaitu sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil. Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah yang telah mencapai kesempurnaan. Nama beliau sangat dikenal, akan tetapi saat dihadirkan seakan tidak ada yang mengenalnya. Dirinya dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dijadikan tangan dan kakinya di muka bumi ini, dan akan menjadi jembatan penghubung dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam kepemimpinannya, bumi dan langit bisa dalam keadaan stabil dan dalam keadaan kokoh sepanjang zaman. Dunia ini dari zaman ke zaman akan selalu memasuki situasi yang berbeda-beda sesuai waktu yang telah Allah Tuhan yang Maha Kuasa tentukan. Yang pasti akan selalu ada orang-orang pilihan yang sudah mencapai kesempurnaan atau yang telah tercerahkan, yaitu manusia insan kamil mukamil, yang dimana di tingkatan ini tidaklah mudah untuk dicapai. Banyak yang ingin berjalan menuju tingkatan ini, bukan hanya di kalangan muslim, bahkan semua agama yang ada di dunia ini, dengan cara yang berbeda-beda. Dengan panggilan hati yang ada pada tiap-tiap diri manusia itu, maka didorong untuk mau menggali, mencari tentang, untuk mengetahui siapa sebenarnya diri sejati atau diri yang hakiki manusia itu. Karena jalan untuk mencapai tingkatan ini sangatlah sulit, terlalu banyak cobaan, tantangan, serta ujian. Dikarenakan di tingkatan ini sangat berbahaya. Banyak yang gagal, banyak yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk mencapainya. Karena kenapa? Karena di wilayah ini pada hakikatnya adalah wilayah alam ketuhanan, yaitu alam malakut atau alam gaib. Si pencari tanpa ia sadari, dirinya secara tidak langsung akan diarahkan ke suatu alam, yaitu alam rahasia atau alam malakut, yaitu alam yang selama ini terhijab, terdinding oleh hawa nafsunya itu sendiri. Maka jangan heran untuk menuju di tingkatan ini
dianjurkan untuk meninggalkan semua yang berhubungan dengan keinginan-keinginan duniawi atau nafsu-nafsu duniawi. Karena bila keinginan duniawi tersebut belum bisa ditinggalkan, belum bisa dihilangkan, maka perjalanannya menuju di tingkatan ini akan gagal, akan sia-sia. Dikarenakan di jalan ini atau di tingkatan ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang suci, yaitu orang-orang pilihan yang sudah bisa, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kedatangan satu peningit di muka bumi ini untuk memimpin umat manusia dan mengendalikan langit dan bumi. Beliau memiliki tugas yang sangat besar dan sangat berat. Dan tugas yang dijalani oleh seorang manusia pilihan itu pasti tidak akan bisa dipahami bila dijelaskan dengan akal dan nalar. Karena tugas seorang manusia pilihan Allah itu di luar kemampuan nalar manusia itu sendiri. Satrio Piningit adalah manusia pilihan, memiliki karomah yang telah dianugerahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ke dalam dirinya. Kelebihan atau kemampuan Satrio Piningit sebagai seorang manusia pilihan bisa melakukan hal yang sulit dijangkau oleh akal dan nalar, dan jauh sekali dari yang dibayangkan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Beliau juga bisa memimpin dan mengendalikan alam gaib. Tugas beliau yang di luar nalar itu, yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia, tentunya atas izin Allah, Tuhan semesta alam. Dengan sendirinya, beliau diberi kuasa untuk menjadi pemimpin langit dan bumi, sesuai waktu yang telah Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa tentukan. Bulan, bintang, dan matahari pun akan dikendalikan oleh dirinya agar semuanya tetap bisa stabil. Beliau selalu mengatur dan mengendalikan langit dan bumi ini agar tetap kokoh. Satrio Piningit sebagai kekasih pilihan yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya beliaulah yang bisa membawa perubahan untuk kehidupan umat manusia akhir zaman. Banyak kisah tentang akan kedatangannya dengan tujuan untuk memakmurkan, untuk mesejahterakan umat manusia akhir zaman, membebaskan manusia dari berbagai bentuk penjajahan, serta menentang kezaliman, ketidakadilan, ketidakadilan. Beliau membawa perubahan yang luar biasa. Itu terjadi atas kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Yang dilakukan beliau adalah atas perintah atau petunjuk dari Allah sebagai pemilik kekuasaan yang tanpa batas, atau dengan kata lain, kekuasaan yang absolut. Satrio Piningit sejatinya adalah tajalli daripada diri Allah itu sendiri. Melalui tujuan serta gerakan atau tindakan beliau, apa yang menjadi tujuan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu untuk membawa perubahan, menyelamatkan manusia dari segala macam kehancuran, kerusakan moral, serta akhlak. Semua itu akan dilakukan oleh Satrio Piningit sebagai wakilnya atau sebagai walinya di muka bumi ini. Dikarenakan hanya dirinya yang diberi kuasa, yang diberi amanah, yang dipilih sebagai manusia yang mendapat berbagai kelebihan serta keistimewaan yang tidak dimiliki
oleh manusia kebanyakan. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.